Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada pagi hari ini sama dengan pesta yang kita rayakan pada tanggal 14 Juni ialah tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, renungan harian saya ini sama dengan homili yang saya sampaikan saat memimpin misa live streaming. Bedanya, dalam misa homilinya berbentuk PowerPoint, sedangkan sekarang berbentuk rekaman suara. Perkenankanlah saya menceritakan dahulu awal mula terjadinya pesta tubuh darah Kristus ini. Berawal dari pengalaman Santa Juliana pada tahun 1246 di Belgia, di mana Suster Juliana melihat sungguh-sungguh kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Maka Paus Urbanus menetapkan dalam liturgi pada tahun 1264 bahwa tubuh dan darah Kristus menjadi pesta dalam liturgi. Saudari-saudara, tubuh dan darah Kristus tidak bisa dipisahkan dari perayaan Ekaristi yang merupakan kenangan perjamuan malam Yesus dengan para muridnya. Kenangan itu kemudian dirayakan dalam misa atau perayaan Ekaristi Kudus. Merayakan berarti menghadirkan kembali peristiwa itu sehingga tetap relevan untuk zaman sekarang. Maka dari itu, pesta tubuh dan darah Kristus itu juga relevan untuk zaman kita ini. Penerimaan sakramen Maha Kudus atau tubuh dan darah Kristus memang dimungkinkan dua rupa, tetapi karena alasan praktis hanya diterimakan satu rupa. Juga
Dimengerti bahwa di dalam tubuh juga sudah terkandung darah. Sedangkan pada saat ini, pada saat COVID-19 ini, kita cukup menerima komuni batin karena memang tubuh dan darah Kristus adalah santapan rohani yang kita terima melalui hidup batin kita. Iman kita mengajarkan bahwa dalam konsekrasi terjadi perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Di Italia pada abad 8 terjadi bahwa tubuh berubah menjadi daging dan darah atau anggur itu betul-betul menjadi darah Kristus. Ketika seorang imam mempersembahkan misa dan ragu-ragu akan kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus itu. Peristiwa itu diselidiki kembali pada tahun 1970 sampai 1971 dan penelitian ulang itu memang menegaskan kembali bahwa itu betul-betul daging dan darah. Ada mukjizat lainnya yaitu di India pada tanggal 28 April 2001 di dalam komuni itu ada gambar Yesus. Di Meksiko tanggal 21 Oktober 2006 hosti yang akan dibagikan bernoda darah dan itu darah manusia dengan gulungan api. Di Polandia hosti itu jatuh dan diambil serta disimpan. Dan kemudian setelah diselidiki ternyata itu adalah darah manusia yang hampir meninggal. Saudara-saudara, sikap hati yang dibutuhkan adalah untuk bisa mengerti pesta tubuh dan darah Kristus ini adalah percaya, menyadari, dan menghormati. Mereka yang bersikap demikian ada rahmat yang tersedia penyertaan Yesus dengan segala kuasanya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ialah mempercayai, menyadari, dan mengharap kepada Dia. Secara konkret, apa yang kita buat adalah rajin mengikuti misa, mengikuti ibadat pujian, adorasi atau visitasi pribadi, kunjungan pribadi ke sakramen Maha Kudus. Saudara-saudara, orang yang menerima Yesus berarti ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam dirinya. Yesus sungguh hadir dalam diri orang percaya, bukan seolah-olah. Dampaknya orang itu mestinya kalau menyadari, mempercayai dan berharap, orang itu tidak usah takut pada roh-roh jahat karena 5.000 setan saja bisa diusir oleh Yesus. Kemudian orang itu juga tidak miris terhadap kuasa-kuasa kegelapan seperti santet, sihir, tenung, dan lain-lain. Karena tidak ada dukun yang bisa melebihi kehebatannya Yesus menghidupkan orang mati yang sudah 4 hari. Saudara-saudara, penyair Djoko Damono penulis sanjak judulnya Aku Ingin. Demikian sanjaknya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan oleh awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini Djoko Damono, tetapi Yesus mengatakan, aku ingin mencintaimu dengan menyerahkan tubuh dan darahku sebagai makanan dan minumanmu. Saudara-saudara, ada tanda-tanda kehadiran Tuhan yang adalah kasih. Tuhan itu kasih, maka ketika hadir memberikan 2 tanda kehadirannya. Pertama, ketika ada rasa aman, damai, dan nyaman, di situ Tuhan hadir.
Artinya dalam hati kita yang percaya kepada kehadiran Tuhan itu. Tanda kedua adalah kasih itu kata kerja. Allah hadir ketika Anda tergetar untuk melakukan kasih, lebih-lebih kasih kepada orang yang terang-terangan memusuhi Anda. Beberapa wujud kuasa kehadiran Yesus memberi pengaruh kepada pribadi, menjadi ramah terhadap kesulitan dan penderitaan karena punya unlimited energy, unlimited spirit. Berani merajut masa depan, tidak letaliti, pokoknya kalau letaliti no way. No way itu bahasa Jawanya no, ora, weki wae, ora wayah, gitu. Dan kuasa-kuasa lainnya. Maka marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Yesus dengan tubuh dan darahnya buat kita, dan semoga kita semakin mempercayai, menyadari, dan mengharapkannya. Amin.